Kuda Troya adalah salah satu kisah paling terkenal dari mitologi Yunani yang melibatkan taktik licik dalam perang. Namun masih diperdebatkan oleh banyak ahli. Apakah ini benar-benar keajaiban taktik militer atau hanya kebohongan besar dalam sejarah? Nah Sobat Montesa, kali ini kita akan membahas tentang kisah taktik perang kuda Troya, dan bagaimana pendapat para ahli. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Kisah kuda Troya berasal dari mitologi Yunani dan merupakan bagian dari legenda perang Troya, yang terjadi sekitar abad ke-12 atau ke-13 sebelum Masehi. Perang ini digambarkan dalam karya sastra epik, seperti Iliad dan Odyssey yang ditulis oleh Homer, seorang penyair Yunani kuno. Perang Troya sendiri diyakini berlangsung sekitar 10 tahun, dan salah satu pertempuran paling ikonik dalam sejarah mitologis Yunani. Latar belakang Perang Troya. Perang Troya dimulai ketika Paris, seorang pangeran dari Troya, menculik atau melarikan Helen, istri dari Raja Sparta, Menelaus. Hal ini memicu kemarahan Yunani, yang kemudian menyatukan banyak kerajaan di bawah pimpinan Raja Agamemnon. Mereka mengepung kota Troya dalam upaya untuk merebut Helen kembali dan menghancurkan kota itu. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak terlibat dalam peperangan yang brutal, dengan banyak pahlawan legendaris seperti Achilles, Hector, dan Odysseus yang ikut serta dalam pertempuran. Meskipun kekuatan Yunani kuat, Troya tetap bertahan berkat tembok besar dan pertahanan yang kuat. Kemunculan kuda Troya. Setelah 10 tahun pertempuran tanpa hasil, Yunani mulai mencari cara untuk mengakhiri perang. Disinilah, Odysseus, Raja Ithaca yang dikenal karena kecerdasannya, mengusulkan taktik licik yang kini dikenal sebagai kuda Troya. Mereka membangun patung raksasa berbentuk kuda dari kayu dan bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, pasukan Yunani lainnya berpura-pura mundur dari medan perang, meninggalkan persembahan ini kepada orang-orang Troya. Merasa bahwa Yunani telah menyerah dan menganggap kuda ini sebagai hadiah kemenangan, orang-orang Troya dengan senang hati membawa kuda kayu ini masuk ke dalam kota. Mereka merayakan kemenangan mereka sepanjang malam, tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari tipu muslihat Yunani. Setelah kuda Troya berhasil dimasukkan ke dalam kota, suasana di Troya pada malam itu penuh dengan perayaan dan euforia. Orang-orang Troya meyakini bahwa mereka telah memenangkan perang, dan pasukan Yunani sudah mundur. Tanpa rasa curiga, mereka mengadakan pesta besar, minum, dan bernyanyi. Sementara, persembahan, berupa kuda kayu raksasa berdiri megah di pusat kota. Selama 10 tahun mereka bertahan dari pengepungan, dan malam itu dianggap sebagai malam kebebasan mereka. Namun, suasana berubah drastis ketika malam semakin larut. Saat kota sudah tenang dan para penduduk mulai tertidur, sebuah pintu rahasia di bagian bawah kuda kayu perlahan dibuka. Dari dalam kegelapan, pasukan elit Yunani yang dipimpin oleh Odysseus mulai keluar satu persatu. Nafas mereka tertahan, setiap langkah penuh kehati-hatian agar tidak membangunkan orang-orang yang tertidur di sekitar mereka. Di bawah bayang-bayang malam, mereka bergerak cepat dan senyap menuju gerbang kota. Sementara itu, di luar tembok kota, pasukan Yunani yang sebelumnya berpura-pura mundur sudah kembali mendekati Troya dalam diam. Ketika gerbang kota dibuka dari dalam oleh prajurit yang keluar dari kuda, mereka segera menyerbu masuk. Kebingungan dan ketakutan menyelimuti kota saat prajurit Yunani mulai menghancurkan Troya. Api mulai berkobar, rumah-rumah dibakar, dan para prajurit Yunani membantai setiap orang yang ditemui di jalan. Warga Troya yang tertangkap dalam kepanikan mereka tidak sempat melawan. Jeritan orang-orang yang terbakar dan terjebak di dalam rumah yang runtuh memenuhi udara. Para tentara Yunani, yang telah lama marah akibat pengepungan bertahun-tahun, menunjukkan tidak ada belas kasihan. Kota Troya yang megah dalam waktu singkat berubah menjadi lautan api dan darah. Di tengah kehancuran, beberapa tokoh penting Troya mencoba bertahan. Hector telah gugur sebelumnya dalam duel dengan Achilles. Namun pahlawan lain seperti Aeneas berjuang melindungi keluarga dan menyelamatkan diri. Sebagian kecil orang Troya, termasuk Aeneas, berhasil melarikan diri dari kehancuran. Namun, sebagian besar dari mereka tidak seberuntung itu. Dalam waktu semalam, Troya yang legendaris jatuh, dan apa yang tersisa dari kota tersebut hanyalah puing-puing yang terbakar. Kuda Troya bukan hanya simbol kecerdikan Yunani, tetapi juga lambang dari kehancuran total yang tak terelakkan bagi kota yang pernah berdiri megah itu. Setelah Troya jatuh akibat serangan pasukan Yunani, kota itu mengalami kehancuran total. Tidak ada upaya untuk mendirikan pemerintahan baru atau menguasai kota secara permanen oleh Yunani. Sebaliknya, Troya dihancurkan sepenuhnya oleh para penyerang. Pasukan Yunani tidak berencana untuk menduduki kota tersebut, melainkan berniat untuk menghancurkan Troya sebagai simbol kemenangan atas musuh bebuyutan mereka yang telah bertahan selama 1 dekade perang.
Setelah kota tersebut dibakar dan dijarah, banyak penduduk Troya dibunuh, sedangkan para perempuan dan anak-anak yang tersisa ditangkap dan dijadikan budak. Beberapa tokoh penting dari Troya yang tersisa, seperti Aeneas, berhasil melarikan diri dan kemudian memainkan peran penting dalam mitos-mitos lain. Dalam legenda Romawi, Aeneas melarikan diri ke Italia dan dianggap sebagai salah satu leluhur pendiri bangsa Romawi. Raja Priam, penguasa Troya, terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di dalam istana, sedangkan banyak bangsawan Troya lainnya mengalami nasib serupa. Pasukan Yunani, setelah berhasil menghancurkan kota dan menguasai harta benda Troya, kembali ke Yunani. Namun, banyak dari mereka menghadapi nasib tragis dalam perjalanan pulang, seperti yang diceritakan dalam epos Odyssey karya Homer, di mana Odysseus harus bertualang selama bertahun-tahun sebelum akhirnya kembali ke rumah. Secara keseluruhan, Troya ditinggalkan sebagai puing-puing yang terbakar, tanpa ada upaya untuk membangun kembali atau menduduki kota tersebut. Yunani tidak menganggap perlu untuk menguasai Troya, karena tujuan utama mereka adalah menghancurkan musuh mereka secara total. Kematian dan kehancuran kota menjadi simbol akhir dari peradaban Troya, sementara Yunani kembali dengan kemenangan, meski banyak yang menghadapi bencana selama perjalanan pulang mereka. Kisah Troya dan kuda Troya yang diceritakan dalam epos Homer, telah menjadi subjek diskusi panjang di kalangan para ahli sejarah, arkeologi, dan mitologi. Beberapa ahli percaya bahwa kisah ini mungkin mengandung unsur kebenaran, sementara yang lain menganggapnya sebagai mitos atau legenda yang dibesar-besarkan dari peristiwa nyata. Pendapat yang mendukung kebenaran kisah Troya. 1. Heinrich Schliemann, seorang arkeolog Jerman, adalah salah satu yang percaya bahwa Troya benar-benar ada. Pada tahun 1870-an, Schliemann melakukan penggalian di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Hisarlik, di Turki Barat, dan menemukan reruntuhan yang diyakini sebagai kota Troya. Penemuan ini memberikan bukti bahwa sebuah kota besar memang ada di sana pada zaman perunggu, yang bisa jadi menjadi latar belakang untuk kisah-kisah dalam Iliad. 2. Beberapa sejarawan modern berpendapat bahwa Perang Troya mungkin terinspirasi oleh konflik nyata antara kerajaan-kerajaan Mycenaean di Yunani dan kerajaan di Asia Kecil seperti Troya. Dalam pandangan ini, Troya mungkin adalah pusat perdagangan atau benteng yang memiliki kepentingan strategis, dan perang bisa terjadi karena alasan politik dan ekonomi, bukan karena alasan romantis seperti yang digambarkan dalam mitos. 3. Bukti arkeologis, seperti tembok besar yang ditemukan di situs Troya, menunjukkan bahwa kota itu memiliki pertahanan yang kuat dan mungkin pernah dikepung. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang kuda Troya, para ahli sejarah menganggapnya sebagai simbol dari taktik militer, yang mungkin mengacu pada penggunaan alat pengepungan atau tipu daya lain yang digunakan oleh pasukan Yunani. Pendapat yang meragukan atau menyangkal kebenaran kisah Troya. 1. Banyak sejarawan dan ahli mitologi percaya bahwa kisah Troya, termasuk bagian tentang kuda Troya, sebagian besar merupakan mitos. Mereka berpendapat bahwa kisah ini diciptakan atau dibesar-besarkan oleh para penyair untuk menambah unsur dramatis dalam cerita. Salah satu argumen utama mereka adalah tidak adanya bukti yang mendukung secara pasti bahwa peristiwa tersebut terjadi seperti yang digambarkan dalam epos Homer. 2. Beberapa arkeolog dan ahli sejarah menganggap bahwa kisah kuda Troya bisa jadi hanyalah alegori atau simbolisme dari peristiwa yang lebih sederhana, mungkin sebuah alat pengepung atau tipu muslihat militer yang lain. Mereka meragukan bahwa bangsa Troya benar-benar tertipu oleh patung raksasa, tetapi kisah ini dianggap sebagai kiasan untuk menggambarkan penaklukan kota dengan cara yang cerdik. 3. Ahli mitologi juga menyoroti bahwa epos-epos seperti Iliad seringkali bercampur dengan fiksi dan kisah-kisah dewa. Sebagai contoh, peran para dewa dalam perang dan nasib para pahlawan menunjukkan bahwa cerita ini lebih merupakan karya sastra daripada laporan sejarah. Hal ini membuat kisah Troya sulit untuk dianggap sepenuhnya sebagai kejadian nyata. Kesimpulan, secara keseluruhan, para ahli terpecah dalam menafsirkan kisah Troya. Beberapa percaya bahwa ada dasar sejarah yang kuat di balik cerita tersebut, meski dengan banyak tambahan elemen mitos. Sementara itu, yang lain menganggap kisah ini lebih sebagai legenda yang dibangun di atas dasar peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi dalam bentuk yang sangat berbeda dari versi epik yang kita kenal. Kebenaran pasti dari kisah ini mungkin akan selalu menjadi misteri, tetapi legenda Troya tetap hidup sebagai salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah manusia. Oke Sobat Monteza, sekian dulu pembahasan kita tentang kuda Troya yang dianggap sebuah keajaiban taktik atau sebuah kebohongan besar dalam sejarah. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Sampai jumpa lagi.